Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin eclair cake. Ini cocok banget buat isian snack box, ide jualan atau suguhan pada saat ada acara. Penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama di sini aku mau bikin cokesnya dulu. Di sini aku sudah siapkan 60 gram margarin atau kalau mau lebih enak pakai yang mix butter ya. Lalu tambahkan garam, gula pasir, susu cair dan juga air putih. Ini boleh pakai full air putih ataupun full susu cair. Lalu ini dimasak menggunakan api kecil aja sampai margarinnya meleleh. Nah, ini diaduk rata. Kalau margarinnya sudah meleleh dan sudah mendidih seperti ini, kecilkan api ke api lilin aja. Jadi masak dengan api yang paling kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan 70 gram tepung terigu, aku pakai yang protein sedang. Lalu diaduk rata sampai adonannya kalis dan kadar airnya benar-benar menyusut. Ini apinya masih menyala dengan api lilin ya teman-teman. Nah, kalau udah kalis seperti ini sudah cukup. Lalu matikan api. Kemudian angkat dan aku mau pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Biarkan hingga adonannya hangat kuku atau dingin. Selanjutnya untuk flynya di sini aku sudah siapkan pan, lalu masukkan tepung custard atau tepung maizena, lalu tambahkan 80 gram gula pasir, vanili susu dan sejumput garam, lalu tambahkan 1 butir kuning telur dan susu cair. Kalau mau lebih ekonomis boleh gunakan susu kental manis yang putih diseduh dengan air ataupun susu bubuk ya teman-teman. Masukkan susunya sedikit dulu sambil terus diaduk supaya telurnya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, ini nggak perlu disaring. Lalu masak menggunakan api kecil aja sambil terus diaduk sampai flynya mengental. Nah, kalau flynya sudah mulai mengental seperti ini, kemudian tambahkan 20 gram margarin atau butter. Ini apinya sudah mati ya teman-teman. Jadi pada saat flynya mengental, apinya matikan lalu masukkan margarin. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya. Kemudian di sini bagian atasnya aku mau tutup menggunakan plastik supaya flynya itu tidak berkulit. Nah, supaya flynya cepat set, ini mau aku taruh kulkas ya. Nah, balik lagi ke adonan cokesnya. Di sini untuk adonannya sudah dingin dan ini mau aku tambahkan dengan 2 butir telur. Untuk telurnya di sini aku masukkan secara bertahap satu persatu sambil diaduk menggunakan balon whisk seperti ini. Untuk ukuran telurnya di sini aku gunakan yang berat 60 gram ya teman-teman. Jadi pastikan telurnya itu tidak terlalu besar supaya adonan kulit susnya itu tidak terlalu encer. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini aku mau aduk sebentar menggunakan spatula. Lalu aku mau masukkan ke plastik segitiga atau piping bag yang sudah diberi spuit ya. Nah, untuk spruitnya di sini aku pakai spruit yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian semprotkan adonan di atas loyang seperti ini. Nah, usahakan semprotkan adonannya itu agak besar ya. Ini aku terlalu kecil adonannya, jadi hasil kue susnya itu kekecilan ya teman-teman. Untuk yang aku bikin di sini jadi 30 pieces. Harusnya kalau ukurannya itu agak besar jadi sekitar 18 sampai 20 ya. Nah, kalau sudah dicetak semua, kemudian ini mau aku panggang menggunakan api atas bawah dengan suhu oven 200 derajat Celcius, panggang sampai matang. Nah, ini udah matang, langsung aja keluarkan dari oven. Ini dia hasilnya, cakep banget, kokoh, matangnya merata. Tapi ini minusnya ini terlalu kecil ya, teman-teman. Nah, di sini untuk flynya udah set, kemudian aku mau aduk sebentar menggunakan whisk supaya flynya itu lembut kembali. Nah, kalau udah masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya ambil satu buah
kue sus, lalu lubangi bagian bawahnya seperti ini. Aku melubangi menggunakan sumpit. Ini aku cukup lubangi 2 titik aja karena ini kan ukuran susnya kecil ya. Jadi cukup 2 titik seperti ini. Kalau semua kulit sus sudah dilubangi, selanjutnya masukkan fly yang tadi sudah kita masukkan ke dalam piping bag. Lalu masukkan di antara lubang-lubang seperti ini sampai penuh ya. Tuh kalau terlalu penuh dia akan keluar seperti ini. Jadi pastikan tidak sampai bleber ya teman-teman. Nah ini lakukan lagi. Isi kulit sus menggunakan fly yang tadi sudah kita buat ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Nah, langkah selanjutnya kalau semua sus sudah diisi dengan flas seperti ini, kemudian aku mau cairkan DCC. Di sini aku sudah sediakan 100 gram dark cooking coklat, lalu tambahkan 35 ml susu cair, kemudian tim di atas air yang sudah mendidih seperti ini sampai benar-benar susu dan coklatnya itu larut ya. Kalau sudah larut seperti ini, kemudian ini mau siap aku celup. Ambil satu buah sus yang udah diisi, kemudian celupkan bagian atasnya seperti ini. Jangan lupa diketuk-ketuk supaya coklatnya itu tidak bleber ke samping-samping ya. Kalau teman-teman mau coklat yang lebih set, skip untuk susu cairnya. Jadi pada saat coklatnya sudah kering itu coklatnya akan mengering ya. Supaya lebih cantik untuk bagian atasnya aku beri coretan menggunakan milk coklat. Jadi warnanya itu berbeda dengan dark cooking coklat ya teman-teman. Ini milk cooking coklatnya cukup dilelehkan lalu masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini. Nah untuk motifnya itu terserah teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 30 pieces karena aku bikinnya itu kecil-kecil jadi hasilnya itu banyak. Kalau teman-teman bikin yang agak gede, hasilnya itu sekitar 18-20. Untuk coklat bagian atasnya memang teksturnya itu basah. Kalau teman-teman mau lebih set, skip untuk susu cairnya ya. Jadi cuman dark cooking coklat yang dilelehkan. Nanti pada saat coklatnya sudah kering, dia akan mengeras dengan sendirinya. Nah ini aku mau lihat bagian dalamnya. Untuk tekstur kulitnya itu empuk dan ini enak menurut aku karena flynya itu menggunakan susu cair ya. Ini di hasilnya, pokoknya ini wajib banget dicoba karena rasanya yang enak. Nah buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.